apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan budaya. Perubahan dalam masyarakat juga terjadi pada kebudayaan suatu masyarakat. Perubahan budaya merupakan sesuatu yang terjadi secara normal dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, don't forget to subscribe. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, berikut ialah pengertian perubahan budaya menurut Kuncharaningrat. Menurut Kuncharaningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Proses itu terjadi karena interaksi antar warga pendukung kebudayaan lain dengan penciptaan unsur-unsur kebudayaan baru dan penyesuaian antar unsur kebudayaan tersebut. Nah, anak-anak, berikut ialah aspek-aspek perubahan budaya. Secara sederhana, perubahan budaya merupakan dinamika yang terjadi akibat benturan antar unsur budaya yang berbeda. Perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Berikut ini penjelasan perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek tersebut. Yang pertama ialah peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan transportasi. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia telah berubah dari zaman ke zaman. Misalnya, masyarakat zaman purba memasak makanan dengan cara membakarnya di atas bara api. Saat ini, masyarakat modern tidak memasak makanan sendiri, tetapi membeli makanan beku dan menghangatkannya di dalam oven atau microwave. Kedua yaitu mata pencaharian dan sistem ekonomi. Mata pencaharian dan sistem ekonomi antara lain mencakup pertanian, peternakan, dan sistem produksi. Dalam kelompok masyarakat yang berpindah-pindah, setiap rumah tangga menghasilkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka sendiri. Laki-laki dan perempuan umumnya berbagi pekerjaan. Kaum laki-laki berburu dan membangun rumah tempat tinggal, sedangkan kaum perempuan berkebun, memasak, dan mengasuh anak. Pada masa kini, mata pencaharian kaum lelaki tidak lagi sebagai pemburu binatang, tetapi sebagai montir, pilot, editor, pengacara, dan sebagainya. Demikian pula kaum perempuan. Ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan antara lain mencakup sistem kerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Di dalam masyarakat tertentu, orang-orang mengatur dirinya terutama berdasarkan ikatan kekeluargaan atau hubungan darah dan perkawinan. Orang-orang yang berada dalam ikatan darah dan perkawinan umumnya hidup bersama dalam sebuah keluarga. Ikatan masyarakat saat ini tidak hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan. Banyak masyarakat berkumpul dan hidup bersama bukan karena satu keluarga, melainkan karena profesi dan hobi yang sama. Contoh, dulu, istilah keluarga hanya dipakai oleh orang-orang yang memiliki ikatan pernikahan atau persaudaraan. Namun kini, istilah saudara juga dipakai dalam kelompok yang memiliki pekerjaan yang sama, seperti Serikat Buruh Indonesia. Keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan sistem perlambangan dan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa umumnya diungkapkan secara lisan, walaupun dapat pula dikomunikasikan melalui media lain, yakni tulisan. Jika sarana komunikasi ucara tidak dapat digunakan, sebagaimana terjadi di kalangan orang-orang bisu, sarana visual sebagai bahasa isyarat dapat digunakan. Dalam banyak bahasa di dunia, perbedaan penggunaan bahasa berkaitan dengan perbedaan tingkat sosial pemakainya. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang selalu berubah. Perubahan yang terjadi dalam bahasa antara lain dapat terlihat dari penggunaan istilah, misalnya istilah panggilan untuk ibu. Ada beberapa orang yang memanggil ibu dengan panggilan ibu, bunda, umi, mama, dan sebagainya. Kelima yaitu kesenian. Kesenian antara lain mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari.
Unsur-unsur umum kesenian dapat berwujud gagasan, ciptaan, pikiran, cerita, dan syair yang indah. Seni merupakan ciptaan manusia yang dapat dianggap sebagai suatu bentuk kebudayaan tertinggi karena mempunyai kualitas ekspresi yang murni dan secara menyeluruh terpisah dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ukuran keindahan manusia dari masa ke masa pun mengalami perubahan. Misalnya, pada masa lalu, sebagian orang menganggap bahwa rumah yang indah adalah rumah yang berwarna gelap. Saat ini, banyak yang lebih menyukai warna-warna pastel yang terang untuk rumah mereka. Keenam, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan biasanya berkaitan dengan teknologi. Suatu masyarakat tidak mungkin dapat hidup tanpa pengetahuan tentang alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Oleh karena itu, setiap kebudayaan mempunyai himpunan pengetahuan tentang alam dan sekitarnya, zat-zat, bahan mentah dan barang-barang di lingkungan sekitarnya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang, dan waktu. Pengetahuan ini berasal dari pengalaman hidup mereka sendiri. Pengetahuan ada karena manusia mempunyai rasa ingin tahu, serta dapat mengorganisasikan dan mencatat tentang pengetahuan yang mereka peroleh untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka. Contohnya, pengetahuan tentang musim dan gejala alam biasanya berasal dari keperluan praktis untuk berburu, bertani, atau berlayar. Ketujuh, yaitu religi atau sistem kepercayaan. Religi atau sistem kepercayaan antara lain berwujud sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewi-dewi, roh-roh halus, atau neraka dan surga. Semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan religi berdasarkan pada getaran jiwa yang biasa disebut dengan emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini biasanya pernah dialami setiap manusia. Menurut beberapa ahli, religi mengalami evolusi. Pada awalnya, ada keyakinan terhadap roh-roh animisme. Keyakinan ini kemudian berevolusi menjadi percaya dengan banyak dewa dan hal-hal yang bersifat ilahiyah atau politeisme. Pada tahap terakhir, muncul keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal yang disebut dengan monoteisme. Nah, anak-anak, setelah kita membahas 7 aspek perubahan budaya, selanjutnya ialah faktor utama perubahan sosial budaya. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi, discovery, dan invention. Inovasi adalah proses perubahan untuk menuju sesuatu yang baru. Proses ini berasal dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaturan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi. Inovasi merupakan pembauran budaya yang berkaitan erat dengan unsur-unsur kemajuan teknologi dan ekonomi. Biasanya, inovasi terjadi karena kesadaran masyarakat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan di dalam kebudayaan mereka. Penemuan baru yang mereka lakukan terkait erat dengan kemajuan teknologi. Faktor kedua yaitu discovery. Discovery adalah suatu penemuan baru terhadap suatu alat atau ide-ide tertentu dalam kebudayaan. Proses pengakuan, penerimaan, dan penerapan masyarakat akan hal yang baru tersebut sering membutuhkan waktu yang panjang. Faktor ketiga yaitu invention. Invention adalah suatu penemuan baru yang dapat memengaruhi berbagai kehidupan masyarakat, seperti sosial, politik, pendidikan, agama, dan budaya. Penemuan jenis ini merupakan puncak dari penemuan inovasi atau discovery. Nah, anak-anak, kemudian berikut ialah contoh dari inovasi. Dalam bidang produk seperti pemanfaatan air sebagai pengganti bensin, dalam bidang pendidikan seperti masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini belum ada pada saat Indonesia di awal-awal kemerdekaan, lantaran adanya masalah yang dialami yaitu tingginya tingkat korupsi. Pada akhirnya, KPK bersama dengan Kemendikbud membentuk kurikulum tentang anti korupsi di sekolah. Dalam bidang pelayanan publik, mengenai inovasi bisa dilihat pada pelayanan publik, dari yang dulunya manual pada saat ini ingin dilakukan secara online. Dalam bidang kewirausahaan, berdirinya Markobar milik anak Jokowi. Dalam bidang teknologi, pada saat awal kemerdekaan Indonesia, media sosial tidak berkembang dengan pesat seperti saat ini. Akan tetapi, berjalannya dengan globalisasi dan tingkat penemuan tinggi, akhirnya media sosial seperti Facebook, blogger, website, Twitter, Instagram menjadi lahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Dalam bidang kebudayaan,
memperkenalkan budaya Indonesia, diselenggarakan festival budaya, festival batik, dan lain sebagainya. Dalam bidang transportasi, adanya aplikasi ojek online seperti halnya Gojek. Dalam bidang kesehatan, adanya program pemerintah yang mengatasi permasalahan penyebaran virus corona. Maka, seketika dibukanya aplikasi Peduli Lindungi dengan tujuan memecahkan mendeteksi perjalanan seseorang, sehingga manakala terindikasi COVID bisa langsung di-tracking keberadaannya. Nah, anak-anak, kemudian berikutnya ialah contoh dari discovery. Contoh pertama yaitu penemuan benua. Penemuan benua Amerika, di mana benua Amerika memang sudah ada sejak awal dan sejak lama. Namun, baru ditemukan pada tahun 1492 oleh Columbus. Kondisi tersebut dinyatakan bahwa Columbus menemukan benua Amerika, walaupun kondisi sebenarnya adalah orang Eropa pertama yang menjumpai benua Amerika karena benua itu memang sudah ada sebelumnya. Contoh kedua yaitu penemuan batik. Menurut beberapa sumber, batik pertama ditemukan oleh kalangan petani pada zaman Kerajaan Mataram, sehingga batik dikenal sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di daerah Jawa. Sekarang, batik merupakan suatu perpaduan antara seni dengan teknologi dari para leluhur yang memiliki nilai yang tinggi. Ketiga, yaitu penemuan obat alami. Sebagai contoh, seperti khasiat buah kina yang digunakan untuk mengobati penyakit malaria. Penemuan obat alami tersebut merupakan bagian dari discovery terhadap manfaat alam bagi umat manusia yang sudah ada sebelumnya tetapi baru ditemukan. Keempat, yaitu penemuan robot. Salah satunya adalah di bidang kesehatan dengan penemuan robot Da Vinci yang berfungsi sebagai alat pengangkat fibroid atau tumor yang ada di dalam rahim perempuan. Masih banyak lagi contoh-contoh penemuan robot sebagai suatu discovery di dalam perkembangan masyarakat. Contoh discovery kelima yaitu penemuan kertas penghisap tinta. Penemuan kertas penghisap tinta juga merupakan salah satu contoh dari discovery, di mana kertas penghisap tinta ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang karyawan pabrik kertas. Karyawan tersebut lupa untuk memasukkan bahan tertentu ke dalam suatu campuran bahan pembuat kertas. Nah, anak-anak, kemudian berikutnya ialah contoh dari invention. Contoh pertama seperti penemuan alat komunikasi. Contoh invention yang pertama adalah adanya penemuan berbagai macam alat komunikasi baru. Salah satu contohnya adalah pesawat radio. Mengapa penemuan alat komunikasi merupakan sebuah invention? Karena penemuan alat komunikasi memerlukan suatu usaha atau upaya yang disengaja dan diperlukan beberapa kali percobaan. Contoh kedua yaitu penemuan alat transportasi. Sebagai suatu invention karena menyangkut suatu proses perkembangan yang bersifat terus-menerus, alat transportasi juga dapat berpengaruh terhadap bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh adalah penemuan pesawat, di mana penemuan pesawat berpengaruh terhadap sistem transportasi udara yang kemudian berpengaruh juga terhadap bidang militer seperti alat tempur dan lain sebagainya. Contoh ketiga yaitu penemuan berbagai macam teori. Sebagai contoh seperti penemuan teori pendidikan, teori belajar, teori ilmu pengetahuan yang lainnya, di mana tentu saja ide atau gagasan dan kreativitas yang baru muncul disebabkan karena adanya hasil pengamatan, pengalaman, dan pengembangan terhadap hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Namun tetap hasil yang ditemukan berwujud sesuatu yang benar-benar baru. Nah, anak-anak, materi tentang perubahan budaya telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Don't forget to subscribe.